Materi pemeriksaan pendahuluan dan uji kering. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menyajikan materi mengenai uji kering yang beranggotakan Cynthia, Delima, Halima, Mona, dan Rina. Uji kering terdapat 5 macam, yaitu rupa dan bentuk, pemanasan, uji nyala, uji manik boraks, dan uji manik fosfat. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu mempelajari rupa dan bentuk. Yang pertama ada warna, ciri khas beberapa ion logam seperti Ni2+, Fe2+ itu berwarna hijau, Cl2+ berwarna biru, CO2+ berwarna merah jambu, dan Cr247 berwarna orange. Yang keduanya ada bau. Beberapa senyawa mengeluarkan bau khas seperti bau amonia, H2S berbau busuk, NO3- saat dipanaskan, bau NO2 tajam, Cl ditambah H2SO4 berbau HCl, dan sulfur berbau asam tajam. Selanjutnya hygroskopis, yaitu mudah menyerap air dari udara. CaCl2, MgCl2 itu menggumpal atau mencair dengan mempunyai ciri berubah bentuk tanpa dipanaskan. Yang bagian yang ketiga, asam basa, diuji dengan kertas lakmus. Apabila basah seperti Na2CO3, itu lakmus merah menjadi biru sehingga dia bersifat basah, dan NH4Cl lakmus biru berubah menjadi warna merah, dia bersifat asam. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pemanasan, di mana mengamati perubahan fisik atau kimia yang terjadi saat senyawa dipanaskan, kemudian prosedur sampel dipanaskan dalam tabung reaksi atau plat, dan diamati perubahan bau dan residu yang terbentuk, seperti CuSO4 atau tembaga 2 sulfat yang mula berwarna biru jika dipanaskan menghasilkan residu putih, atau NaCl yang tidak berwarna di awal setelah dipanaskan menghasilkan residu putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji nyala. Jadi ion logam memancarkan warna nyala H saat dibakar dalam prosedur yang berisikan kawat nikrom dan HCl pekat, kemudian celupkan kawat ke dalam sampel yang kemudian dibakar nyala benzen, kemudian diamati warna nyalanya. Kemudian hasil dari warna nyala tersebut yaitu ketika 0,5 NaCl ditambah 0,5 H2SO4 kemudian diuji nyala itu akan menghasilkan warna kuning terang. Kemudian 0,5 SrCl2 ditambah 0,5 H2SO4 kemudian diuji nyala itu akan menghasilkan warna merah darah. Kemudian 0,5 BaCl2 ditambah 0,5 H2SO4 kemudian diuji nyala itu akan menghasilkan warna hijau keabuan. Kemudian 0, CuSO4 ditambah 0,5 H2SO4 kemudian diuji nyala itu akan menghasilkan warna biru keabuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam uji kering yang keempat, yaitu uji manik boraks. Boraks atau natrium tetraborat akan membentuk manik kaca setelah dipanaskan, dan jika dicampur dengan ion logam tertentu, manik tersebut akan menunjukkan warna spesifik. Warna ini muncul berbeda tergantung apakah prosesnya dalam nyala oksidasi atau nyala reduksi. Untuk prosedurnya, yang pertama ada panaskan kawat platina atau nikel hingga memerah. Yang kedua, celupkan ke serbuk boraks. Setelah itu, panaskan kembali sampai terbentuk manik bening. Dan tambahkan sampel ion logam, kemudian panaskan. Dan diamati warna manik saat panas dan saat dingin di dua kondisi. Yang pertama, nyala oksidasi, dia lebih kaya oksigen, dan nyala reduksi, lebih miskin oksigen. Nah, untuk hasil warna manik berdasarkan logam, untuk yang pertama ada logam Cu atau tembaga. Pada nyala oksidasi, dia berwarna hijau saat panas, biru saat dingin. Untuk nyala reduksi, tak berwarna saat panas, merah muda transparan saat dingin. Untuk logam Fe atau besi, yaitu pada nyala oksidasi, dia berwarna coklat kekuningan atau merah saat panas, kuning saat dingin. Untuk nyala reduksi, berwarna hijau saat panas dan dingin. Untuk logam selanjutnya yaitu ada Cr atau krom. Pada nyala oksidasi, dia berwarna kuning tua saat panas, hijau saat dingin.
dan nyala reduksi hijau saat panas dan dingin. Untuk logam Mn, nyala oksidasinya berwarna lembayung atau keunguan saat panas dan dingin, dan pada nyala reduksi dia tak berwarna. Untuk logam selanjutnya ada Co atau kobalt. Pada nyala oksidasi dia berwarna biru saat panas dan dingin, dan begitu juga pada nyala reduksi berwarna biru saat panas dan dingin. Untuk logam nikel, pada nyala oksidasi dia berwarna coklat kemerahan saat panas, dan nyala reduksi abu-abu atau hitam transparan saat dingin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai uji manik fosfat atau uji mutiara fosfat. Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi unsur logam berdasarkan perubahan warna saat manik dipanaskan. Jadi prinsipnya mirip dengan uji boraks, hanya saja kita memerlukan natrium aluminium fosfat sebagai reagen utama. Zat ini akan membentuk manik saat dipanaskan. Prosedur singkatnya itu seperti langkahnya. Pertama, kawat dipanaskan lalu dicelupkan ke dalam natrium aluminium fosfat. Setelah dipanaskan sampai membentuk manik, tambahkan sampel logam lalu dipanaskan lagi dan diamati perubahan warna. Reaksi pemanasan natrium amonium fosfat menghasilkan natrium metafosfat atau NaPO3, air, dan amonia. NaPO3 inilah yang membentuk manik kaca. Tempat logam akan larut dan menunjukkan warna tertentu. Setiap logam menunjukkan warna khas dalam kondisi panas dan dingin, baik dalam suasana oksidatif maupun reduktif. Misalnya, tembaga menghasilkan warna hijau saat panas dan biru saat dingin pada nyala oksidasi, sementara pada nyala reduksi warnanya tidak tampak pada panas dan berubah menjadi merah saat dingin. Besi menunjukkan warna coklat kekuningan atau merah saat panas dan kuning saat dingin di nyala oksidasi, lalu berubah menjadi kuning saat panas dan tidak berwarna saat dingin pada nyala reduksi. Kromium menunjukkan warna hijau yang stabil baik pada nyala oksidasi maupun reduksi dalam kondisi panas maupun dingin. Sementara mangan memperlihatkan warna ungu pada kedua kondisi di nyala oksidasi dan bisa menjadi ungu dan tidak berwarna di nyala reduksi. Dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa pola perubahan warna itu muncul pada manik fosfat dapat digunakan untuk mengidentifikasi logam tertentu dalam secara kualitatif. Terima kasih atas antusiasmenya dalam menonton video ini, semoga dapat bermanfaat.